Dari Malino ke Denpasar, sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 200 orang digelar di kota Denpasar pada 4 Desember 1946. Peserta pertemuan mendeklarasikan dan 7. Menyelenggarakan segala aktivitas yang tidak bertentangan dengan undang-undang negara untuk mencapai tujuan perhimpunan. 116 rapat juga berhasil memilih pengurus partai, yakni I Gusti Putu Merta sebagai ketua dan Insinyur Soewarno sebagai wakil ketua. Sekretaris, penulis, adalah I Ketut Soebrata dan I Gede Poeger, dan bendahara dijabat IB Pidada, 117. Setelah beberapa perundingan Indonesia-Belanda mengalami kegagalan, Letnan Gubernur Jenderal H.J. Van Mook pada Februari 1946 menjajaki kemungkinan untuk mengadakan perundingan dengan pemimpin dan pemuka masyarakat sebagai tindak lanjut konsolidasi kedudukannya di seluruh wilayah Timur Besar. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu bentuk tata negara baru mengikuti garis politik pemerintah Belanda. Utamanya tentang persemakmuran Hindia Belanda, persekutuan dalam kerajaan, yang tersusun dari negeri-negeri yang mempunyai hak memerintah sendiri dengan tingkat masing-masing. Sebagai tindak lanjut dari prakarsa politiknya, Van Mook mencurahkan perhatiannya di wilayah pendudukan tentara sekutu di Timur Besar. Dari situ dibuat satu keputusan untuk menyelenggarakan perundingan dalam sebuah konferensi yang akan melibatkan wakil-wakil daerah di seluruh wilayah Timur Besar, Kalimantan, Bangka, Riau dan Belitung. Konferensi ini diselenggarakan di Malino pada 16 Juli 1946, dengan didahului suatu upacara serah terima kekuasaan di bidang keamanan, ketertiban umum dan pemerintahan dari tangan tentara sekutu ke tangan pemerintah Hindia Belanda di Makassar pada 15 Juli 1946. Seusai upacara serah terima kekuasaan pemerintahan, Van Mook mengumumkan keputusannya untuk menghapuskan keadaan darurat perang di wilayah Timur Besar kecuali daerah Bali yang masih bergolak. Konferensi Malino dibuka secara resmi oleh Van Mook di hadapan peserta yang hampir 100 orang jumlahnya. Mereka terdiri dari staf aparaturnya, peninjau dari kalangan pers, film dan radio dan sebagian besar dari wakil-wakil daerah. Wakil-wakil daerah yang diundang berjumlah 51 orang meliputi daerah-daerah Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sangihe dan Talaut, Maluku Utara, Maluku Selatan, Irian, Tanimbar, Kepulauan Kei dan Aru, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Dalam pidato pembukaannya, Van Mook menyarankan bahwa sudah tiba saatnya sekarang untuk merencanakan dan merundingkan tindakan-tindakan yang layak diambil guna menyusun suatu tata pemerintahan dan pembangunan ketatanegaraan di wilayah ini, di mana putra-putra Indonesia mengambil bagian yang penting. Dalam hal ini, ada dua opsi di antara dua sistem susunan ketatanegaraan, yaitu sistem unitarisme dan federalisme. Dari dua opsi tersebut, Van Mook secara tegas menyarankan menganut sistem federal. Dari pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para utusan, Van Mook menyimpulkan bahwa 1. Semua utusan tidak menerima kembalinya kolonialisme di bumi Indonesia. 2. Hubungan Belanda dan Indonesia harus diteruskan demi pembangunan dan perkembangan Indonesia di masa depan. Dan 3. Kesatuan Indonesia harus dipertahankan sebagai suatu bangsa yang dijelmakan dalam suatu sistem federal, yaitu Federasi Indonesia, yang berbentuk negara Indonesia Serikat. Dalam hubungan ini, Van Mook menyimpulkan, seperti yang dikehendaki sebagian besar peserta, untuk mewujudkan dua negara bagian di Timur Besar dan Kalimantan. Dalam notulen rapat kabinet tanggal 29 Juli 1946, Letnan Gubernur Jenderal Van Mook menyatakan bahwa konferensi Malino, yang berakhir pada 25 Juli 1946, telah berhasil. Sebaliknya, pihak Republik menyambut dingin diselenggarakannya konferensi Malino. Dalam pidato radio, Wakil Presiden RI Muhammad Hatta ketika menyambut perayaan peringatan RI 1 tahun pada tanggal 16 Agustus 1946, menyatakan bahwa memang, Belanda mempergunakan segala akal dan kekuatannya untuk meniadakan kita, untuk memaksa kita masuk ke dalam lingkungan kerajaannya. Mereka mencoba memecah Indonesia dengan memisahkan daerah-daerah yang dikuasainya dari Republik Indonesia. Mereka mengatakan permusyawaratan Malino untuk memikat daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera masuk ke dalam lingkungan kerajaan Belanda. Dengan menanam dasar Commonwealth di Malino berdasarkan atas daerah-daerah yang dikuasainya,
mereka mau memaksa kita tunduk kepada keputusan mereka. Tetapi sandiwara Malino itu pun tidak menguntungkan sama sekali kepada Belanda. Cita-cita Rijksverband pada dasarnya retak dalam permusyawaratan itu. Sebagian besar dari utusan yang ditunjuk itu menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah menjadi tujuannya yang terakhir. Dan suara rakyat di daerah itu, sekalipun ditindas dengan ujung bayonet, menyatakan keinginannya masuk ke dalam Republik Indonesia. Sampai ke dalam sidang konferensi di Malino itu terdengar jeritan rakyat meminta diizinkan mengibarkan bendera Isang Merah Putih yang dilarang oleh Belanda. Kebenaran dan keadilan dapat diperkosa dan ditindas sementara waktu. Lambat laun ia akan berlaku juga. Daerah Indonesia sebagai Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda kecil tidak dapat dipisah dari Republik Indonesia. Dengan memperkosa dasar-dasar hak menentukan nasib sendiri, perpisahan dapat dipaksakan untuk sementara waktu. Tetapi akhirnya, semangat persatuan bangsa Indonesia yang kuat akan menang. Perjuangan kita untuk mencapai kemerdekaan Indonesia sepenuh-penuhnya belum lagi selesai, mungkin panjang. Persetujuan Linggajati menghendaki pembentukan suatu sistem federasi dan dengan jelas ditentukan oleh Belanda dan Republik secara bersama-sama. Akan tetapi, H.J. van Mook mengadakan tindakan sepihak untuk menciptakan suatu sistem federal yang sesuai dengan interpretasinya berdasarkan pasal-pasal yang dimuat dalam persetujuan. Berdasarkan pasal 1 dan pasal 4 ayat 1 dari persetujuan Linggajati, Van Mook mempraktekkan kebijakan politik federal yang sudah dirancang di Malino, kemudian ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan konferensi kedua di Denpasar pada tanggal 18 Desember 1946, untuk memulai realisasi gagasan sistem federalnya. Van Mook membentuk sebuah negara bagian, yaitu Negara Indonesia Timur, NIT, yang menjadi unsur utama dalam sistem federal. Tindakan aksi sepihak ini diperkuat Undang-Undang Dasar yang dihasilkan oleh Konferensi Denpasar. Menurut syarat-syaratnya, negara baru, yaitu NIT, secara efektif dikontrol dari Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda, di bawah kendali Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook. Sementara rakyat dan pimpinan mereka dalam NIT hampir sepenuhnya dianggap sebagai boneka. Perundingan-perundingan dalam konferensi yang diselenggarakan di Denpasar itu rencananya dibuka oleh Van Mook pada 7 Desember 1946. Namun, Van Mook ternyata baru tiba di Denpasar tanggal 17 Desember 1946, karena ia harus tetap berada di Jakarta berhubung dengan perdebatan sengit untuk membahas persetujuan Linggajati di Parlemen Belanda. Sementara itu, para utusan dari seluruh Indonesia Timur telah tiba di Denpasar tanggal 7 Desember 1946. Sambil menunggu kehadiran Van Mook, para utusan menyelenggarakan serangkaian perundingan dan pembicaraan pendahuluan yang dipimpin oleh Dr. W. Hoven, Komisaris Pemerintahan Umum untuk Borneo dan Timur Besar. Pembicaraan-pembicaraan pendahuluan membahas naskah rancangan pembentukan negara Indonesia Timur yang telah disusun di Jakarta sebelumnya oleh Komisaris Pemerintahan Umum bersama Panitia 7. Tidak banyak masalah diajukan dalam ketiga pertemuan pendahuluan atau sidang-sidang informal tersebut, karena Dr. W. Hoven tidak memiliki otoritas untuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan prinsip yang diajukan para utusan. Tanggapan dan pertanyaan para utusan untuk sementara ditampung dulu, untuk selanjutnya akan dibicarakan setelah konferensi dibuka secara resmi oleh Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook. Meskipun demikian, pembicaraan dan tukar pikiran di antara peserta selama sidang-sidang informal telah menetapkan acara konferensi yang dibuka secara resmi pada tanggal 18 Desember 1946. Menurut jadwal, konferensi digelar selama 7 hari, tanggal 18 hingga 24 Desember 1946. Peserta konferensi seluruhnya 215 peserta terbagi atas 70 orang utusan, 11 orang dari pemerintah dengan stafnya, 22 orang dari Komisariat Pemerintah Umum untuk Borneo dan Timur Besar, 12 sekretaris daerah-daerah, 10 orang peninjau dan pendengar, 17 orang dari utusan penerangan pemerintah, 20 wakil pers, 54 orang dari panitia konferensi dan 10 orang dari PTT. Selama rapat pada acara penutupan diisi beberapa ketetapan dan pengesahan yaitu, 1. Pada tanggal 1 Maret 1947, ditetapkan sebagai hari tanggal mengundang untuk bersidang pertama kali Badan
Perwakilan sementara, 2, diberikan kesempatan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan keliling tentang bendera, lambang negara, 3, ditetapkan ordonansi tentang pembentukan negara Indonesia Timur. 4, panitia pemilihan mengesahkan Toyan Soekawati sebagai kepala negara, dan 5, Ketua Badan Perwakilan Sementara, Toyan Mr. Tadjo Edin Nur, disumpah oleh PJM Letnan Gubernur Jenderal. Kemudian, Toyan Van Mook menyerahkan pimpinan sidang kepada Ketua Badan Perwakilan Sementara. Ketua Badan Perwakilan Sementara mengangkat sumpah 70 orang anggota dan kepala negara, dan setelah para anggota diberi kesempatan luas untuk menyampaikan pidato ucapan selamat kepada Ketua Badan Perwakilan Sementara, Mr. Tadjo Edin Nur dan Kepala Negara Cok. Gede Rake Soekawa. Menurut Pasal 15 Ayat 2, Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur yang baru saja disahkan, bergelar Presiden, setelah selesai pemberian ucapan selamat, maka PJM Letnan Gubernur Jenderal mengucapkan pidato sekaligus menutup konferensi Denpasar pada petang hari tanggal 24 Desember 1946. Akan tetapi, sebelum Van Mook mengucapkan pidato penutupan, terlebih dahulu Presiden Negara Indonesia Timur, NIT, Cok. Gede Rake Soekawati diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato ucapan terima kasih kepada hadirin atas kepercayaan yang diberikan untuk memangku jabatan Kepala Negara atau Presiden NIT. Sebagai Presiden NIT, Sukawati berjanji untuk berusaha dalam batas-batas kemampuannya tidak mengecewakan para anggota BPS yang telah memilihnya secara demokratis. Sesuai dengan pandangan politiknya yang sangat moderat, bahkan konservatif, jelas tampak keinginannya mewujudkan kerjasama yang erat dengan pihak Belanda dalam bidang pembangunan Indonesia. Selanjutnya, dinyatakan bahwa, saya juga insaf bahwa kedudukan saya ini ada di satu tingkatan antar rakyat dan tingkatan lebih tinggi yaitu pemerintah Indonesia seluruhnya yang sekarang masih dalam tangan gubernemen, tetapi kelak hari dalam tangan Indonesia Serikat. Haluan politik saya adalah kemerdekaan Indonesia, untuk mencapainya, saya mengerjakan cita-cita ini secara damai, dengan menghargai sepenuhnya persahabatan dengan Belanda. Saya menghargai kebudayaan dan ilmu pengetahuan Belanda serta alat teknis dan ekonomi Belanda karena berguna bagi tanah air saya. Indonesia. Saya akan tetap mengejar tujuan itu, tetapi saya juga akan tetap bekerja sama dengan Belanda. Siapa yang menyetujui pendirian saya, banyak terima kasih. Siapa yang tidak menyetujui, maaf. Sumber buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.